Hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 19. Hari demi hari berlalu. Anissa lebih sering datang terlambat dengan berbagai lebam di tubuhnya. Rehan yang semakin heran dengan keadaan Anissa membuat dia teringat akan penyelidikan yang dia perintahkan kepada asistennya. Ren, ke ruangan sekarang, kata Rehan di sambungan telepon. Beberapa saat kemudian Randy datang membawa beberapa berkas tentang penyelidikannya. Sesampainya di ruangan, Randy celingukan mencari keberadaan Anissa di sana. Gadis itu sedang keluar. Mana berkas yang saya inginkan? Rehan tahu apa yang asistennya cari sehingga dia langsung memberitahukan keberadaan Anissa. Ini tuan, ini berkas tentang Nona Anissa yang tuan minta. Semua data diri dan keluarganya ada di dalam. Jelas Randy pada bosnya. Sejak kapan kamu memanggil dia dengan sebutan Nona? Tanya Rehan seraya membaca berkas tersebut. Sejak hari ini tuan, jawab Randy dengan senyum kaku. Jadi dia yatim piatu, kata Rehan. Ya tuan, dan sejak remaja dia ikut keluarga pamannya. Tapi ucapan Randy terhenti. Kenapa? Keluarga pamannya itu tidak menyukai Nona Anissa, sehingga mereka menjadikan Nona sebagai pembantu di rumahnya tanpa dibayar. Dan ucapan Randy terhenti oleh perkataan Rehan. Dan mereka sudah menyakiti Anissa, begitu sambungnya. Benar tuan, lebam dan luka yang ada di tubuh Nona Anissa adalah akibat perbuatan mereka, ucap Randy kembali. Keterlaluan sekali mereka. Saya benar-benar tidak habis pikir. Kenapa dia masih saja bertahan di rumah itu? Kenapa dia tidak keluar saja dari sana? Rehan mengepalkan tangannya menahan amarah. Entah kenapa dia merasa sakit hati dengan perlakuan mereka pada Anissa. Dia dari anak Hartono, Abimana dan Arumi Anin Ditama. Itu berarti dia, ucap Rehan terhenti ketika pintu ruangan diketuk oleh seseorang. Dan Anissa masuk ke dalam membawa beberapa kantong makanan yang Rehan minta. Permisi, apa saya mengganggu? Tanya Anissa yang sudah menyelonong masuk. Ya sudah, kamu boleh keluar, ucap Rehan kepada sang asisten. Baik, saya permisi tuan, Nona. Randy menganggukkan kepalanya, undur diri dari ruangan tersebut. Mana pesanan saya? Tanya Rehan yang bangkit menghampiri Anissa. Ini tuan, lengkap dengan minuman yang tuan minta juga. Anissa meletakkan makanan di atas meja dan menyusunnya. Saya mau tanya sama kamu, ucap Rehan seraya menghampiri Anissa. Mau tanya apa tuan? Ucap Anissa. Selama ini kamu tinggal sama siapa? Dan dari mana luka-lukamu itu? Tanya Rehan. Kenapa tuan menanyakan hal itu? Anissa bukannya menjawab malah balik bertanya. Jawab saja pertanyaan saya, ucapnya. Saya tinggal dengan saudara saya dan masalah luka di tubuh saya. Ucapan Anissa terhenti. Dia tidak mungkin menceritakan kekerasan yang dia dapat dari keluarga pamannya kepada Rehan. Kenapa? Apa keluargamu yang melakukannya? Rehan terus bertanya. Bukan tuan, ini karena kecerobohan saya yang mengakibatkan saya terluka, jawab Anissa berbohong. Rehan mengerutkan dahinya, menatap tajam Anissa yang terus menunduk. Dia tahu Anissa ingin menutupi keburukan keluarganya, agar dia tidak ingin ada orang yang berbelas kasihan padanya. Baiklah, kalau tidak mau cerita, saya harap keluarga kamu memperlakukanmu dengan baik. Ucapan Rehan membuat Anissa mendongakkan kepalanya, menatap heran pada sang bos yang seakan tahu apa yang Anissa alami selama ini. Makanan ini untuk kamu. Kau bisa pergi dengan temanmu yang ada di sini. Saya akan keluar hari ini dan mungkin saya tidak balik lagi ke kantor. Jadi kamu bisa pulang lebih cepat jika pekerjaanmu sudah selesai, kata Rehan. Tuan serius kasih semua makanan ini untuk saya, bagikan ke karyawan lain, tanya Anissa tidak percaya. Apa saya terlihat seperti pembohong? Tanya Rehan.
Enggak, tidak Tuan. Tidak, terima kasih untuk makanannya. Saya akan bagikan ke teman-teman saya. Anissa kemudian mengemas semua makanan yang ada di meja. Saya permisi Tuan, sekali lagi terima kasih. Anissa berpamitan dan keluar membawa makanan dan minuman. Anissa masuk ke pantry dan di sana sudah ada beberapa OB yang ingin beristirahat. Hai teman-teman, aku bawain kalian makanan enak. Sapa Anissa sembari memamerkan makanan yang dia bawa. Wah, banyak sekali. Kamu habis dapat bonus dari Tuan? Tanya salah satu OB yang bernama Chandra. Enggak, ini dari Tuan Rehan. Katanya bukan kita semua. Ucap Anissa tenang. Tumben bener Tuan kasih makanan kayak gini. Biasa cuman dapat bonus uang saku doang. Ucap salah satu teman OG yang bernama Tiara. Atau jangan-jangan kamu ada apa-apa sama Tuan Bos ya? Ucapan Atika membuat semua menoleh ke arah Anissa. Enggak lah, ini memang rezeki kita aja. Orang seperti aku mana mungkin disukai sama bos besar. Celetuk Anissa dengan tertawa. Bisa aja kamu pakai pelet muat melet Tuan Rehan. Secara dia kan masih muda, tampan, orang terkaya nomor 1 lagi. Kali ini bukan temannya yang berbicara, tapi Ida, karyawan dari divisi umum yang saat itu hendak mengambil air minum. Kalau ngomong-ngomong dijaga dong, jangan fitnah orang seenaknya, ucap Chandra. Ya, Anissa gak mungkin melakukan hal kayak gitu. Dia orang baik, sambung Tiara. Bilang aja iri gak bisa deket sama Tuan Rehan, sambung Atika. Gue ini sama dia. Hello. Gak level banget sih, orang kampung kayak dia apa yang dibanggakan, ucap Ida. Udah jangan dengerin, biarin aja, kita makan aja yuk. Anissa berusaha menghentikan percepatan itu agar tidak terjadi keributan di sana. Sok baik banget, sok cantikan juga gue, gumam Ida yang berlalu dari tempat itu. Gue heran deh kenapa orang seperti itu bisa masuk ke kantor ini sih, bikin sepet mata aja, celetus darah. Udah makan, biarin aja dia, ucap Anissa. Kemudian mereka berlima akhirnya makan siang bersama dalam pantry. Biasanya mereka akan makan siang di kantin kantor. Tapi berhubung Anissa menawarkan makanan, akhirnya mereka mengurungkan niatnya untuk pergi ke kantin. Selepas makan siang, semua kembali bekerja sesuai tugas mereka. Dan Anissa dengan sigap membantu teman-temannya membersihkan kantor. Sampai akhirnya jam kerja berakhir, semua karyawan bergegas pulang, begitupun Anissa. Saat sedang menunggu bus, Anissa dikagetkan dengan suara perempuan yang memanggilnya. Anissa, kamu apa kabar? Tanya Cindy. Cindy, ya Tuhan, aku kangen banget sama kamu. Kamu apa kabar? Anissa tak menyangka jika dia akan bertemu dengan sahabatnya itu di depan kantor Rehan. Mereka berpelukan dengan sangat erat, menyalurkan rindu yang sangat dalam satu sama lain. Kamu lagi ngapain di sini? Ini lumayan jauh dari rumahmu, tanya Cindy kemudian. Aku kerja di kantor itu dan ini sedang menunggu bus. Kamu sendiri ngapain di sini? Tanya Anissa. Aku tadi habis ketemu sama teman, tapi ban mobil aku bocor. Jadi supir lagi ke bengkel dulu. Jadi kamu kerja di perusahaan itu? Ucap Cindy yang menunjuk perusahaan yang Anissa maksud. Ya, aku jadi OG di sana. Lumayan bisa nabung Cindy, ucapnya senang. Syukurlah, aku dari dulu cari-cari kamu tapi gak pernah ketemu. Aku sempat ke rumah pamanmu tapi selalu diusir tiap kali tanya kamu. Terus kenapa kamu gak ikut acara perpisahan? Guru-guru tanyain kamu loh. Bahkan Putri dan The Gang ngatain kamu karena kamu gak ikut acara, cerita Cindy pada Anissa. Aku gak pernah libur Sin, sekali libur di kantor kerjaan rumah yang gak bisa ditinggalin, ucap Anissa sambil tersenyum. Apa kamu gak ingin keluar dari rumah itu? Tanya Cindy. Niatnya gajian nanti aku mau cari kos-kosan tapi belum cari tempatnya, jawab Anissa. Kabarin aku aja kalau kamu mau cari kosan ya, nanti aku bantu. Iya,
Katamu kamu pengen lanjutin kuliah, jadi kan? Tanya Cindy. Untuk sekarang belum, uangku belum cukup. Nanti kalau uang udah cukup aku ingin kuliah, sambung Anissa. Anissa memang pernah bercerita bahwa dia ingin sekali melanjutkan studinya setelah SMA. Dia ingin menjadi desainer terkenal seperti almarhumah ibunya. Tapi harapan itu pupus setelah nasib buruk yang dia jalani, sehingga dia tidak terlalu berharap untuk cita-citanya itu. Bos aku udah datang, aku pulang dulu ya, pamit Anissa. Bentar, kalau kamu butuh aku hubungi nomor ini ya. Cindy memberikan kertas berisi nomornya kepada Anissa. Makasih Cindy, lain kali aku hubungi, ucapnya. Hati-hati di jalan ya, ujar Cindy kepada sahabatnya yang sudah naik ke dalam bus. Cindy sangat senang bisa bertemu lagi dengan sahabatnya, dan dia senang karena sahabatnya mendapatkan pekerjaan di tempat yang bagus, walaupun dia tahu hidup sahabatnya di dalam rumah masih sama dengan yang dulu. Dia berharap Anissa bisa melewati kesulitan itu dengan sabar dan ikhlas. Nah, segitu dulu ya bab 19-nya. Ditunggu lagi ya bab 20-nya. Makasih yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga ya. Bye bye.